Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan membacakan putusan atas sengketa Pilpres 2024 paling lambat pada Senin pekan depan. Majelis Hakim Konstitusi pun sudah melakukan rapat permusyawaratan hakim secara maraton sejak sidang terakhir digelar. Kemarin, seluruh pihak yang bersengketa menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 ke petugas kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyerahkan kesimpulan mereka dan 35 bukti tambahan kepada MK untuk memperkuat dalil-dalil dari pemohon. Begitu juga dengan tim hukum Ganjar Mahfud. Mereka resmi menyerahkan dokumen kesimpulan yang menyoal 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk disimak Majelis Hakim Konstitusi. Sementara itu, tim pembela hukum Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menyerahkan kesimpulan dari gugatan yang diajukan kubu pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kepada Mahkamah Konstitusi. Lantas, kemanakah putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bermuara? Tim TV One mengabarkan. Ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarno Putri, ditandatangani Merdeka, Merdeka, Merdeka. Jadi, ditandatangani oleh beliau, lengkap dengan seluruh pendapat hukum sebagai sahabat pengadilan. Dengan demikian secara resmi kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Ya, sesuai dengan judulnya ya, ini pembicaraan pagi hari ini bakal seru banget. Sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi diuji. Kita akan hadirkan ya Al-Fatihah nanti ya. Tadi off the record-nya udah lumayan agak seru nih sedikit ya. Iya, tadi udah agak seru karena memang mereka mengatakan sudah pulang mudik siap bertempur lagi nanti nih. Nah, sudah ada tamu-tamu kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kita sapa sesuai dengan nomor urut dulu ya, biar adil ya. Sudah pada Kang Pipin Sopian, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Selamat pagi Kang. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bang Fahri Bahmid, tim hukum TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Fahri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Bang Vincentius Mendrova, tim hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Vincent. Selamat pagi. Oke, kemudian ada Prof. Andi Muhammad Asrun, Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor. Selamat pagi Prof. Pagi, Assalamualaikum. Jauh-jauh dari Bogor sama kita, Prof. Ya. Sama rumahnya juga jauh. Masih nggak macet. Masih nggak macet, masih lancar ya. Ya. Saya mau ke Kang Pipin. Kang Pipin udah senyum-senyum nih. Kang Pipin optimis kemarin itu menyerahkan kesimpulan itu artinya secara menyeluruh. Kesimpulannya seperti apa? Ya, kita melihat fakta-fakta persidangan dan argumentasi gugatan yang kami sampaikan, kami optimis ya. Yang pertama memang dalam kesimpulan yang kami sampaikan, memang kami mengapresiasi kerja Mahkamah Konstitusi ya, baik para hakim yang mulia dan juga para panitera yang sudah proporsional dan profesional secara independen membawa persidangan tidak hanya fokus di hasil sengketa tetapi di prosesnya. Kemudian juga mengundang apa yang kami ajukan untuk para menteri dihadirkan, DKPP ya. Dan kami melihat bahwa disitulah optimisme kami bahwa tidak hanya sengketa hasil yang selalu digaungkan oleh para tergugat gitu ya, bahwa ini memang sidang sengketa hasil, tetapi kami melihat ketika mahkamah mengundang para menteri, pihak-pihak terkait, DKPP dan yang lainnya, ini membuktikan bahwa proses di mana mahkamah melihat
tidak menutup mata terhadap fenomena politisasi hukum, politisasi bansos, dan politisasi aparat. Dan yang keempat adalah ketidakprofesional atau tidak bekerjanya secara baik para penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Walaupun yang sering diperdebatkan Kang Pipin, proses itu kan sudah berjalan sudah lama, sengketa proses gitu. Ini artinya hanya akan mengubah ataupun ada putusannya mengenai hasil Pilpres saja begitu? Nah, kalau kita melihat tadi ya bahwa ada kerja Bawaslu dan KPU yang disitulah mereka tidak profesional, kemudian cenderung tidak memproses semua laporan yang kita lakukan, maka memang sudah seharusnya kepada siapa lagi kami bisa mencari keadilan kecuali ke Mahkamah Konstitusi. Disinilah saya kira ya kita bisa menempatkan, kita bisa melihat bahwa Mahkamah tidak menutup mata, dan saya kira proses yang terjadi, adanya potensi banyaknya kecurangan, adanya politisasi bansos yang sangat luar biasa, meskipun ditutupi oleh keterangan dari para menteri, kami sudah memberikan jawaban-jawaban. Misalnya dikatakan bahwa artinya maksudnya jawaban dari para menteri itu tidak optimis, tidak jelas secara clear menguatkan apa yang disampaikan oleh 01 begitu? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh para menteri itu memang mengkamuflase apa yang menjadi tujuan utama dari politisasi bansos, politisasi hukum, dan politisasi aparat. Tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata memang beda antara fakta yang terjadi dengan apa yang dijelaskan oleh para menteri. Jadi misalnya bahwa ini bansos karena El Nino, bansos karena COVID dan sebagainya. Itu kami sudah bantah bahwa El Nino lebih parah kondisinya 2015, tetapi bansosnya keluar lebih banyak. Misalnya di setiap periode bansos 2022 di Januari, 2023 Januari sangat jauh berbeda dengan 2023. Jadi apa kepentingannya selain untuk kepentingan politisasi untuk memenangkan salah satu paslon? Oke, itu optimisme dari 01. 02 di sisi lain Bang Fahri mengatakan optimis juga nih akan ditolak permohonan dari 01 dan 03. Apa yang membuat 02 ini menjadi lebih optimis atas penolakan dari hakim nantinya kepada 01 dan 03? Iya, jadi kalau saya kan mencoba untuk meng-capture-nya itu bukan berangkat dari pendapat subjektif. Jadi karena kemarin itu forumnya atau sesinya adalah menyampaikan kesimpulan atau konklusi secara hukum. Apa itu konklusi? Konklusi itu sebenarnya adalah sebuah pranata yang disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun pada hakikatnya sebenarnya tidak diperintahkan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi, tapi atas kebijaksanaan daripada hakim untuk bagaimana bisa mengakomodasi semua hal, semua keadaan, semua peristiwa, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selama persidangan itu dipotret secara baik, secara sistematik untuk membangun sebuah konklusi. Jadi konklusi itu pada dasarnya adalah bagaimana saya mengungkapkan kembali apa-apa yang telah terjadi dalam persidangan. Saya ingin katakan dua halnya seperti ini. Yang disampaikan Bang Pipin tadi, bahwa sesi untuk berasumsi, sesi untuk berpendapat, sesi untuk berhipotesa itu menjadi telah selesai ketika Mahkamah Konstitusi telah mengakomodasi suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan mendengarkan semua pihak, dengan menghadirkan semua pihak ataupun semua komponen yang mempunyai korelasi penting untuk menjelaskan fenomena ataupun asumsi-asumsi itu. Saya mengatakan begini, permohonan itu pada dasarnya adalah berangkat dari sebuah asumsi yang di-breakdown dalam bentuk alat bukti. Nah, bagaimana mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga peradilan untuk menguji setiap alibi, setiap dasar-dasar pengajuannya itu dalam posita permohonan itu diuji satu-satu. Katakanlah kalau ada 10 dalil itu cara kerja hakim itu, cara kerja mahkamah itu menguji satu-satu. Contoh misalnya, yang dikatakan tadi, bagaimana menguji bansos? Menguji bansos ini berarti mempunyai korelasi antara alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak atau dalam hal ini pemohon, dan kemudian di counterplay berdasarkan mekanisme kerja alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, kalau di situ dikatakan bahwa bansos itu mempunyai korelasi, mempunyai irisan secara langsung dengan elektoral, maka tentunya hakim akan mencoba untuk mencari alat bukti apa yang bisa menjelaskan tentang itu. Jangan sirkumtansi. Kalau mau dihadirkan dengan satu alat bukti yang seperti dikatakan beberapa pakar hukum kemarin, bahwa circumstantial evidence itu bisa memotret dan bisa menjelaskan segala sesuatu yang terjadi secara real. Bagi saya itu tidak. Harus real evidence, bukan circumstantial evidence. Itu salah. Real evidence itu apa? Alat bukti mempunyai korelasi langsung ya secara spesifik yang menggambarkan bahwa bansos itu
mempunyai irisan, mempunyai efek elektoral kepada pasangan Bang Fahri, calon. kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo ini membagikan bansos korelasi dengan anaknya, itu artinya bisa dikategorikan? Makanya pada saat itu kan diturunkan dengan cara apa? Mahkamah dengan inisiatif sendiri berdasarkan permohonan pemohon memanggil para menteri yang terkait untuk menjelaskan segala sesuatu. Aspek kebijakannya, aspek hukumnya, aspek timingnya, untuk kepentingan apa dan seterusnya itu terjelaskan. Misalnya yang dikatakan El Nino. El Nino ini itu pendapat siapa? El Nino itu bukan pendapat para pihak, tapi El Nino itu harus berbasis kepada pendapat yang tentunya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Di situ ada dua, berdasarkan keterangan pemerintah, berdasarkan pada hasil analisis BMKG dan keputusan BRIN. Tentunya mempunyai basis keilmuan yang secara riset bisa dipertanggungjawabkan. Karena kenapa saya mau katakan, setiap alat bukti yang terungkap dalam persidangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perolehannya. Tidak boleh asumsi di situ. Nah, itu kira-kira seperti itu yang saya mau katakan. Artinya semua dalil-dalil yang kemudian diajukan oleh 01 dan 03 sudah terbantahkan semua? Itu terbantahkan semua. Itu bisa kita review kembali berdasarkan hasil persidangan itu. Semua terbuka kok untuk umum. Kenapa sampai pemerintah mengambil kebijakan memperpanjang El Nino? Itu basisnya jelas, kita bertanya. Bahkan pada saat itu saya juga bertanya dalam persidangan itu. Kenapa diperpanjang? Penjelasannya apa? Berdasarkan keputusan dan rekomendasi akademik dari BRIN maupun BMKG. Kalau itu yang mau dibantah, harus menghadirkan lembaga yang punya otoritas yang sama untuk membantah bahwa pada saat itu tidak tepat. Kalau El Nino diperpanjang, ya harus ada lembaga yang seimbang, kira-kira punya produknya yang bisa membantah hasil BRIN ataupun BMKG, tentunya seperti itu. Kira-kira seperti itu cara kerja mekanisme hukumnya, agar kenapa? Seluruh alat bukti yang kita turunkan dalam bentuk memotret peristiwa faktual, itu sistematik. Dan tentunya tidak ada missing link antara dalil dan kesimpulan yang bisa diambil oleh hakim. Itu kira-kira seperti itu. Baik, Bang Vincentius, kita tadi melihat juga di akhir tayangan tadi ada pernyataan dari Mas Hasto yang mengatakan bahwa Bu Megawati Soekarno Putri akan mengajukan diri sebagai amicus curiae, sahabat pengadilan. Ini apa kemudian menjadi dasar Bu Mega untuk kemudian mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan? Maksudnya apa sih? Iya, pertama dulu ya, saya ini sebagai kuasa hukum Ganjar Mahfud, dan saya harus luruskan juga bahwa antara amicus curiae yang didaftarkan atau diserahkan di Mahkamah Konstitusi oleh Bu Mega melalui sekjen partai itu memang secara irisan dengan tim kuasa hukum itu tidak ada ya. Jadi memang itu murni dari niat seorang warga negara Indonesia yang bernama Ibu Megawati Soekarno Putri. Bukan bagian dari pembuktian dan lain sebagainya. Bukan bagian dari pembuktian. Jadi kita tidak merancang itu sebagai bagian dari upaya kita untuk mendesak atau menekan Majelis Hakim Konstitusi. Artinya itu bukan bagian dari intervensi juga begitu? Tidak ada. Di dalam kesimpulan kita pun kita tidak menyinggung berkaitan dengan amicus curiae yang disampaikan oleh Bu Megawati gitu ya. Karena memang kalau berkaitan dengan amicus curiae atau sahabat pengadilan ini siapapun kan boleh. Mau itu warga negara yang bekerja sebagai petani, siapapun yang merasa bahwa dia sahabat pengadilan, dia punya keprihatinan terhadap persoalan hukum, kegelisahan soal penegakan hukum kita, soal pemilu ini, ya siapapun, termasuk kemarin juga bersamaan kalau saya tidak salah, ada mahasiswa, ya kelompok mahasiswa yang juga mau menjadi amicus curiae dalam proses PHPU Pilpres ini. Jadi secara hukum gitu ya? Upaya yang kami lakukan sebagai kuasa hukum ini memang bukan bagian dari secara upaya hukum yang kami lakukan. Jadi yang pasti bahwa kami sudah menyerahkan kesimpulan kami seperti tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa kesimpulan ini berbasis pada fakta persidangan. Dan kalau kami lihat dari fakta yang ada dalam persidangan ini sangat menguatkan dalil dari permohonan kami. Ya, ini harus kami sampaikan juga bahwa misalnya kita kan kemarin sempat mendalilkan berkaitan dengan abuse of power berkaitan dengan pembagian bansos ini. Dan kita bisa melihat dan kami hadirkan saksi fakta misalnya dalam persidangan membawa karung beras ya berlogo Bulog gitu ya dan ditempel Prabowo Gibran di sana. Itu kita sudah buktikan di persidangan. Itu satu. Berkaitan misalnya tekanan aparat gitu ya. Kita juga hadirkan ada seorang warga negara Indonesia yang
tinggal di Gunung Kidul gitu ya, Kabupaten Gunung Kidul, kita hadirkan sebagai saksi fakta di persidangan, dan dia merasa ada tekanan berkaitan dengan ya intimidasi yang dilakukan oleh aparat, dan banyak hal yang memang kita buktikan dalam persidangan itu kan tujuannya memang untuk menguatkan dalil permohonan kami. Dan saya pikir apa yang sudah kami sampaikan dalam persidangan, ya kami sangat yakin bahwa apa yang sudah kami dalilkan ini itu sangat kuat dan bisa meyakinkan. Dan jangan salah bahwa di dalam persidangan kali ini di Mahkamah Konstitusi ada hal-hal yang luar biasa yang memang di luar dari perkiraan kita. Tadi sudah disinggung mengenai kesimpulan ini pranata baru ini dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Biasa kesimpulan ini kita kenal di hukum acara perdata, ini biasa kita kenal. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi kita tidak mengenal itu. Dan ini pranata baru, hal baru. Artinya apa? Kalau Anda melihat ada pranata baru ini? Selain itu juga pemanggilan 4 menteri dan DKPP itu juga hal baru. Artinya apa? Bahwa ini kan ada satu harapan baru di mana Mahkamah Konstitusi keluar dari zona yang selama ini oleh teman-teman kuasa hukum Prabowo Gibran berharap bahwa Mahkamah Konstitusi ini on the track pada regulasi yang ada. Nah inilah yang kita dorong selama ini, bahwa ada paradigma yang berkembang di Mahkamah Konstitusi itu ya paradigma judicial activism. Nah itulah yang kita dorong, bagaimana kemudian proses-proses dalam persidangan Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya kita mencari keadilan prosedural, tapi bagaimana bisa menemukan keadilan substantif itu. Dan saya pikir dengan dua hal luar biasa yang sudah terlihat di persidangan ini, ya ini bisa memberikan harapan baru. Meskipun ya kami juga tidak merasa puas dengan keterangan para menteri itu. Karena sangat normatif ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Baik, Mungkin misalnya kita harus jeda terlebih dahulu. Kita juga nanti akan mendengarkan dari Prof. Asrun untuk mendalami bagaimana dengan apa yang terjadi yang sudah disampaikan dalam sidang. Usai jeda. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Prof. Asrun. Prof. Asrun, gimana melihat bukti itu seberapa kuatnya sehingga tadi kan kalau disampaikan dari 01 dan 03 bahwa bukti yang disampaikan sudah sangat kuat gitu. Artinya bisa mewakili apa yang menjadi keresahan dari 01 dan 03 dan sebagai bukti untuk pemutusan dari Hakim MK sendiri. Terima kasih. Jadi kalau kita ikuti persidangan dari awal mengajukan permohonan, membacakan permohonan, pembuktian, ditutup dengan kesimpulan, baik 01 maupun 03, paslon 01 dan 03 itu, dia lupakan ini nih. Apa itu? Undang-undang MK. Di dalam undang-undang ada hukum acaranya, pasal 74 ini dikatakan bahwa perselisihan sengketa hasil pemilu adalah perselisihan hasil perolehan suara. Jadi harus dibuktikan dulu, itu dibawa dulu ranahnya. Yang lain itu adalah tambahan, ya complementary namanya. Yang paling utama itu, ya. Tapi ini kan diabaikan. Menurut Jadi, 01 dan 03 proses itu sudah sempat disampaikan, tetapi tidak terkendala begitu. Kalau syarat yang utama adalah dia harus klaim berapa suara. Itu dulu berarti. Itu dulu, buktinya. Mulai dulu itu. Tapi kan kenapa tidak diajukan itu? Karena mungkin ya. Saya nggak tahu apakah 03 atau 01 ini dia tidak punya supporting fakta, ya kan? Tidak punya data yang mendukung dia untuk menggugat itu. Karena itu dipakai persoalan-persoalan sifatnya kualitatif. Jadi sebenarnya menurut hakim itu harus menjadi poin utama bukti itu poin adalah? Utama dulu. Saya berikan contoh misalnya ya, dalam kasus Bengkulu Selatan di 2008 ya, itu memang ada persoalan tidak terpenuhi syarat administratif. Waktu itu dilarang tuh mantan narapidana untuk mencalonkan diri. Jadi orang ini menggelapkan identitasnya, kemudian berpendigul, masih berstatus bebas bersyarat dia maju, tidak boleh syarat. Beda dengan pencalonan calon wakil presiden Gibran, ya. Gibran ini telah memenuhi syarat, ya. Kenapa? Karena sudah ada putusan MK dan kemudian setiap warga negara yang merasa haknya, ya kan, atau pendukung dari yang merasa ini ada dirugikan haknya, berhak mengajukan ke MK, ya, constitutional complaint, pengujian undang-undang, sehingga terpenuhi syaratnya. Jadi saya lihat ini memang ada pengajuan
sengketa proses ya ke Bawaslu. Tapi ada yang ditolak karena tidak memenuhi syarat. Sebetulnya kalau dinyatakan tidak memenuhi syarat, dia bisa maju ke PT UN. Tapi hak ini tidak dipakai sehingga tidak bisa dikatakan kami tidak dilayani ya dalam persoalan sengketa proses. Karena itu kami bawa ke MK. Kemudian saya lihat, saya pendapat dengan Mas Pipin, kemudian Pak Vincent ya bilang bahwa MK ini telah memfasilitasi para pihak pencari keadilan ya. Itu udah betul tuh. Diberikan misalnya kesempatan MK menghadirkan 4 menteri untuk menggali nih bansos itu apa sih? Bagaimana mekanisme penyalurannya, penentuan anggarannya. Ini sudah betul di posisi semua nih. Berarti kan tidak tutup mata hakim berarti ke situ. Enggak, jadi apa yang dikatakan persoalan muncul dibuat. Dan ini hal baru, saya sepakat. Tetapi kalau kesimpulan ya, dalam proses persidangan kasus-kasus pilkada sudah ada, sudah pernah. Tapi kesimpulan ini sifatnya fakultatif. Boleh diajukan atau tidak, ya kan? Saya pernah menang di MK dalam perkara sengketa pemilu gubernur Jawa Barat. Saya tidak ajukan kesimpulan, tapi menang juga. Ya, jadi kesimpulan ini bukan hal yang utama dalam pertimbangan hakim, tapi yang dilihat ada prosesnya. Ya, real berjalan, pembuktian segala macam, ya seperti itu yang diajukan. Jadi saya lihat yang paling fundamental sekali lagi adalah diabaikan ini. Oke. Undang-undang pemilu dan kemudian Kang Pipin, undang-undang ada tidak MK ini bukti susah ini. konkret gitu bahwa hasil itu berbeda jauh dari versi 01 begitu? Ya, kalau Prof. Asrul melihat bahwa yang kita gunakan undang-undang yang ada, maka memang hakim juga adalah sebagai seorang yang punya intelektualitas dan melihat bahwa fenomena ketidakbiasaan terjadi di pemilu dan pilkada sebelum-sebelumnya. Apa itu? Pertama adalah fenomena politisasi hukum. Ketika seorang anak presiden dicalonkan sebagai cawapres, kemudian MK pada awalnya diguncang begitu luar biasa, sehingga melakukan perubahan terhadap undang-undang, ada pelanggaran kode etik, di situ ada pamannya yang menjadi pengetuk hasil dari keputusan MK dan kemudian diganjar pelanggaran kode etik, dan kemudian DKPP juga menegaskan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU, dan kemudian Bawaslu di situ tidak bergerak, tidak melakukan fungsinya secara benar, secara profesional. Maka wajar kalau MK, kita melihat yang dilakukan oleh MK, dan kita memang harus katakan kita melihat hasil-hasil dari yang diumumkan oleh KPU 01, demikian hasilnya 02 dan 03, yang kita persoalkan how to get your number. Bagaimana Anda mendapatkan number itu? Bagaimana 02 mendapatkan angka itu dengan melakukan politisasi bansos, dengan melakukan politisasi aparatur sipil negara. Disitulah kami melihat bahwa hakim MK tidak berdiam diri, tidak menutup mata terhadap fenomena itu. Itu yang menyebabkan kami optimis. Dan kalau semua berpikir, oh ini yang mengacu kepada peraturan undang-undang MK dan sebagainya, saya kira semua juga berpikir kalau saat ini di mana semua profesor, guru besar kemudian protes terhadap Presiden Jokowi yang terlalu cawe-cawe, yang mengerahkan semua sumber negara untuk memenangkan 02, di mana itu adalah anaknya, maka apa salahnya ketika hakim MK melakukan sesuatu yang di luar dari itu? Jadi jangan sampai presiden dibiarkan untuk melakukan sesuatu hal di luar dari kekuasaannya, dan kemudian MK diminta untuk melakukan sesuatu yang mengkerdilkan peran dan fungsinya sebagai Mahkamah Konstitusi. Bang Fahri, melihatnya ini optimismenya ini berdasar tidak 01 dan 03 ini dengan apa yang disampaikan oleh Kang Pipin tadi? Ya, optimisme itu kita hargai juga, ya, karena optimisme itu adalah hak. Ya. Jadi karena ini kita saat ini bersengketa ini kan tidak terlepas dari penggunaan hak konstitusional, termasuk optimisme. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin komentarinya seperti ini, bahwa seolah-olah mahkamah dengan memfasilitasi seluruh permohonan, seluruh keinginan, misalnya dengan mengajukan atau dipanggilnya 4 menteri. Kemudian yang kedua, misalnya mahkamah semacam ada satu keadaan tertarik ya untuk mendalami soal-soal yang berkaitan dengan insinuasi yang dialamatkan kepada pihak tertentu, ya misalnya pembagian bansos dan seterusnya. Memang pada hakikatnya seluruh entitas peradilan di dunia ini itu tidak boleh menolak perkara dengan alasan bahwa karena tidak ada hukumnya atau hukumnya itu tidak mengatur. Misalnya dalam hal ini gini, kita sudah sepakat atau berangkat dari hukum yang ada disampaikan oleh Prof. Asrun tadi,
bahwa kalau kita mau kembali kepada desain konstitusional daripada pelembagaan MK ini, salah satu atribusi yang diberikan adalah menyelesaikan sengketa hasil. Sengketa hasil itu diturunkan dalam bentuk undang-undang secara derivatif adalah proses yang berkaitan dengan hasil. Ya, jadi bukan sengketa proses, adalah hasil. Tetapi ketika misalnya pemohon dari 01 maupun 03 mengajukan di luar daripada hasil, dan bahkan kalau kita membaca permohonan mereka, memang mereka sadari bahwa yang disengketakan ini bukan hasil, tetapi proses. Itu dalam positannya itu terjelaskan seperti itu. Hakim tidak boleh menolak bahwa karena ini Anda mengajukan permohonan salah template, ya, salah model, salah tempat, lalu kita menolak. Enggak, diperiksa. Tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Tetapi bahwa nanti apakah nanti putusannya demikian itu, kami melihat tidak seperti itu. Kami melihat bahwa nantinya putusan itu tetap strict law, mahkamah akan kembali kepada kewenangan fitrahnya, kewenangan dasarnya untuk bagaimana menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hasil itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan sama Bang Vincent tadi, misalnya banyak hal baru yang muncul. Iya, hal baru yang muncul ini karena lembaga peradilan itu secara evolutif harus mencari bentuk-bentuk yang kira-kira sebelumnya tidak terantisipasi dengan hukum acara. Kalau pembentuk Undang-Undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pembentuk Peraturan MK 4/2023 tentang penyelesaian sengketa hasil dan segala macam, tidak terantisipasi bahwa misalnya ada keadaan yang harus ditampung melalui konklusi, melalui kesimpulan, maka hakim bisa melakukan terobosan-terobosan tertentu dalam rangka apa? Meluaskan akses untuk pencari keadilan itu merasa puas atau merasa bahwa telah terfasilitasi seluruh hal-hal yang dicari, katakanlah seperti itu. Jadi seluruh fasilitas hukum telah diberikan, dan pada akhirnya nanti kalau ketika putusan hadir atau putusan dikeluarkan, maka semua pihak harus menerima secara lapang dada bahwa karena memang semua terfasilitasi, ya, tidak ada lagi yang ditutupi, tidak ada lagi ada semacam sumbatan konstitusional untuk mencari kebenaran material di Mahkamah Konstitusi. MK mengatakan semua sudah kami fasilitasi. Siapapun yang Anda minta untuk dipanggil, kami telah panggil, kami telah memverified seluruh fakta-fakta yang ada, maka kalau putusan yang seperti ini harus diterima sebagai satu solusi konstitusional. Kira-kira seperti itu. Karena kami meyakini bahwa seluruh sengketa itu harus ada akhirnya. Ya, karena kita terikat dengan prinsip litis fineri oportet, bahwa sengketa itu harus ada akhirnya. Sehingga dengan demikian pada tanggal 22 April nanti ketika MK mengeluarkan putusan apapun, produk putusan yang kita anggap sebagai satu solusi atau penyelesaian akhir daripada semua dispute yang terjadi hari ini, maka semua pihak harus secara lapang dada menerima itu. Semua difasilitasi oleh hakim, tapi kemudian pada saat putusan, kalau kata Bang Fahri, akan kembali lagi ke Undang-Undang MK. Jadi sudah diangkat, nanti bisa jadi dibanting lagi. Apakah itu kemudian nanti akan terjadi? Nanti Bang Vincent ya, boleh dikomentari ya. Usai jeda ya, kita kembali sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, sebelum kita lanjutkan berdialog, kita akan hadirkan dulu informasi ini mengenai halal bihalal dari para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita akan lihat bagaimana cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ini sempat menyambangi kediaman dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nah, dalam kunjungan tersebut terlihat Caimin didampingi oleh istrinya, ada Rustini Murtado dan putri-putrinya. Nah, dalam kunjungan ini Anies Baswedan menyebut dirinya merasa terhormat dapat menyambut lagi kunjungan cawapresnya yang hadir bersama dengan anggota keluarganya. Mantan Gubernur Jakarta ini juga berharap tradisi silaturahmi dapat berlanjut ke depannya. Dalam pertemuan tersebut juga ia turut mengapresiasi kinerja dari tim hukum nasional Timas Amin dalam upaya PHPU di MK. Senada dengan harapan Anies, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar juga berharap tali silaturahim dapat terus terjaga dalam halal bihalal seperti yang berlangsung pada hari Selasa kemarin. Silaturahmi singkat ini berlangsung kurang lebih 1 jam lamanya sebelum akhirnya rombongan keluarga Caimin pergi meninggalkan kediaman Anies menumpangi 1 unit mobil berwarna hitam. Ya, kita hadirkan informasi selanjutnya di mana Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menggelar acara halal bihalal di Balai Kota Solo. Halal bihalal digelar Selasa pagi bertepatan dengan hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Wali Kota Tugu Prakosa menggelar halal bihalal bersama para ASN Pemkot Solo di Pendopo Ageng Balai Kota. Kegiatan ini digelar di hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran.
Gibran menyalami seluruh ASN yang hadir di acara Halal Bihalal. Usai Halal Bihalal ini dengan para ASN Pemkot Solo, Gibran menuju ke Semarang untuk Halal Bihalal bersama dengan Gubernur Jawa Tengah. Baik, 01 sudah, 02 sudah, 03 Ganjar Pranowo juga bersilaturahmi ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan tersebut keduanya juga membahas seputar mudik hingga juga seputar Mahkamah Konstitusi tentunya. Ganjar Pranowo menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar di Menteng, Jakarta Pusat. Selain bersilaturahmi, Ganjar juga mengaku membahas seputar mudik, kondisi masyarakat di daerah, hingga persoalan Mahkamah Konstitusi bersama dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Menurut Ganjar, momen ini adalah momentum yang tepat bagi MK untuk mengembalikan marwah dari cacian dan juga makian. Ganjar berjanji tidak akan mempengaruhi putusan, namun berharap MK dapat memutuskan seadil-adilnya. Baik, saya ingin kembali ke Bang Vincentius untuk menanggapi apa yang tadi kita sudah sempat dialogkan. Tadi katanya 01 tetap optimistis, ada hal-hal baru, ada terobosan-terobosan baru dari hakim. Lalu kemudian tapi kalau bicara masalah putusan, semua akan kembali ke Undang-Undang MK. Balik lagi ke soal sengketa, soal perolehan suara. Jadi apapun yang sudah diberikan oleh hakim sebelumnya, ya ujung-ujungnya pasti akan perolehan suara juga. Ya, jadi begini, adanya hal-hal baru dalam persidangan di MK ini karena memang situasi, kondisi, kasus atau karakter kasus yang terjadi di pemilu 2024 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau pilpres-pilpres sebelumnya. Ini ada satu keunikan khusus ya, yang memang tidak pernah terjadi. Nah, kalau kita berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, itu ada putusan 85 tahun 2022 itu yang menyatakan bahwa pilkada masuk dalam rezim pemilu. Ini jelas. Artinya ada antara pilkada dengan pilpres ini satu rezim atau rezim tunggal. Nah, kalau kita berbasis itu, maka ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah mendiskualifikasi pemenang pilkada. Itu diakibatkan karena berkaitan dengan hal prosedural, ya, itu berkaitan dengan administrasi. Nah, ketika sudah kita melihat dasar bahwa pemilu ini memiliki rezim tunggal antara pilkada dengan pilpres, maka paradigma yang ada di Mahkamah Konstitusi itu kita punya keyakinan bahwa berkaitan juga dengan proses, ya, termasuk yang hal mengenai penerimaan pendaftaran calon, mengenai pelanggaran prosedur dan sengketa proses itu, ya itu bisa menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Ini rezim dan ini pilkada masuk dalam rezim pemilu itu 2022, sedangkan undang-undang pemilu kita itu 2017. Nah, itu hal yang memang kita punya optimisme soal itu. Yang kedua, dalam persidangan juga ahli yang kami hadirkan, itu ahli hukum yang kami hadirkan menjelaskan bahwa kalau berbasis pada Undang-Undang Dasar sebetulnya, ini masih menimbulkan tafsiran mengenai kewenangan MK itu apakah sebatas pada perolehan suara atau masuk pada persoalan proses. Nah, hal ini dijelaskan oleh ahli kami, Pak Aan dan juga Pak Charles, bahwa di dalam pasal 24C ya, Undang-Undang Dasar ayat 1 itu dijelaskan bahwa MK memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ada tentangnya di sana. Tentang ini menurut ahli kami ini memiliki makna yang luas. Tidak hanya soal selisih perolehan, tapi juga masuk pada cangkupan lebih luas, yaitu mengenai proses. Nah, ini ada satu kesinambungan antara tadi rezim yang tunggal tadi dengan juga pandangan ahli yang menerangkan soal kewenangan Mahkamah Konstitusi itu. Tentu kita berharap Mahkamah Konstitusi ini jangan menjadi mahkamah kalkulator. Dan ini juga isu ini sudah berulang kali waktu sengketa di 2019 yang juga itu disuarakan oleh siapa? Ya Pak Prabowo juga menyuarakan hal berkaitan dengan itu. Jadi kalau kami dengan
hal baru yang ada dalam persidangan untuk menjawab tantangan persoalan atau kasus baru dalam pemilu 2024 ini, ya kita optimis ini bisa didengarkan, bisa dipertimbangkan dan bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Silakan Jadi sedikit yang Prof. putusan Asrul. MK itu yang 8522 itu adalah pesannya adalah untuk menciptakan peradilan khusus dalam pemilu. Jadi bukan penyatuan rezim itu antara rezim pemilu nasional dengan pemilu kepala daerah, ya kan? Dan kalau terkait dengan tadi proses ya yang dibatalkan diskualifikasi, memang sejak awal ini ada pembohongan, ya kan? Pembohongan bahwa dia bebas bersyarat tapi dendam. Beda dengan Gibran. Gibran ini 2 kali diputuskan 90 1/1 diperkuat dan diterima. Ini jadi beda dengan yang penyeludupan hukum itu, Pak. Jadi beda ini. Jadi statusnya beda. Dan kemudian tidak dipersoalkan. Saya kira begitu loh buat clear ya. Menutup ya Singkat. bahwa sebetulnya PKPU yang digunakan oleh KPU menerima Gibran itu PKPU 19 yang mengatakan syaratnya harus di atas 40. putusan Disitulah MK itu sebenarnya di atas persoalannya PKPU. bahwa Ya. disitulah Prof menutup mata terhadap ininya, fenomena putusan bahwa MK itu KPU menggunakan Ini panasnya di belakang nih. Tadi harusnya panasnya di awal. harusnya Tadi dirubah Nah, terlebih statusnya itu di atas, dahulu. nggak perlu Itu itu. persoalannya. Nggak perlu. Ketika Oke, KPU oke. tidak melakukan Nggak perlu. Kita akan perubahan, bahas di disitulah Aki Pagi persoalannya. selanjutnya ya. Terima kasih Bapak-Bapak Episode ya. selanjutnya ya esok hari. Harusnya mungkin panasnya ya. di awal tadi nih. Ini Iya. kebiasaan talk show begini nih. Panasnya di terakhir. Tapi terima kasih Bapak-Bapak, Terima kasih, Prof. Terima kasih, Andi Kang Asrul, Pipin, Kang Bang Pipin, Fahri, Bang Mas Vincent, Fahri dan terima juga kasih. Mas Vincentius sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan tunggu nanti tanggal 22 seperti apa ya. Optimisme siapa yang kemudian akan menjadi dasar Masing-masing pertimbangan hakim. optimis loh. Iya makanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jeda dulu ya. Iya, Kita akan jeda kembali dulu. saat ini tetap bersama kami di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.